Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar bersyukur dan menghargai pengorbanan Kristus bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 16 September 2025 berjudul Di Getsemani, takdir kita dipertaruhkan. Ayat tema di dalam Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ketika Kristus meninggalkan murid-muridnya, ia meminta mereka berdoa bagi diri mereka sendiri dan baginya. Ia memilih 3 orang, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu pergi lebih jauh lagi ke tempat terpencil di taman itu. Ketiga murid ini telah menyaksikan Yesus dimuliakan. Mereka telah melihat para tamu sorgawi, Musa dan Elia, berbicara dengan Yesus, dan Kristus juga menginginkan kehadiran mereka bersamanya pada kesempatan ini. Kristus mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan simpati manusia, dan kemudian setelah menjauh dari mereka, ia tersungkur dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Penderitaan luar biasa yang telah ia geluti telah membawanya kepada murid-muridnya, merindukan persahabatan manusia. Namun ia kecewa. Mereka tidak memberikan pertolongan yang ia harapkan dari mereka. Dengarkanlah doa Kristus yang penuh penderitaan di Taman Getsemani, sementara para murid tertidur di bawah rindangnya pohon zaitun. Anak manusia, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, tersungkur di atas tanah yang dingin. Saat penderitaan jiwa menimpanya, tetesan keringat darah yang besar keluar dari pori-porinya, dan dengan embun yang jatuh membasahi tanah Getsemani. Di sini, cawan misterius itu bergetar di tangannya. Di sini, nasib dunia yang terhilang sedang dipertaruhkan. Haruskah ia menghapus tetesan darah dari dahinya dan akar dari jiwanya? Rasa bersalah dunia yang sedang binasa, yang menempatkannya yang sepenuhnya tak berdosa, sepenuhnya tak layak, di bawah hukuman-hukum yang adil, haruskah dia menolak menjadi pengganti dan jaminan bagi orang berdosa, menolak memberi mereka ujian lain, masa percobaan lain, keterpisahan dari Bapanya, hukuman atas pelanggaran dan dosa, akan menimpanya untuk meninggikan hukum Allah dan memberi kesaksian tentang kekekalannya. Dan ini akan mengakhiri selamanya pertentangan antara Pangeran Allah dan setan mengenai sifat hukum yang tidak berubah itu.
yang mulia sorga, bagaikan seseorang yang diliputi penderitaan. Tak seorang pun dapat menanggung penderitaan seperti itu. Tetapi Kristus telah merenungkan pergumulan itu. Dia telah berkata kepada murid-muridnya, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sekarang adalah saat dan kuasa kegelapan itu." Dikutip dari manuskrip 42 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Penderitaan Yesus yang terbesar bukanlah saat dia disalibkan. Penderitaan Yesus yang terbesar adalah saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ingat kembali ayat-ayat berikut ini. 3 kali Yesus memanjatkan doa yang sama kepada Bapanya, yaitu, "Kalau boleh cawan itu lalu, tetapi bukan kehendaknya yang jadi, namun kehendak Bapanya lah yang jadi." Perhatikan, Yesus berdoa kepada Bapanya saja. Tidak ada oknum yang lain. Yesus bukan berdoa kepada Trinitas. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus sekarat bukan nanti di kayu salib. Yesus sekarat saat berdoa di Taman Getsemani. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 753 paragraf 2. Ia takut bahwa dosa begitu menjijikkan bagi Allah sehingga perpisahan mereka, yaitu Bapa dan Anak, akan bersifat kekal. Bukan kematian semata yang Yesus takutkan, tetapi Yesus takut terpisah selamanya dari Bapanya. Inilah bukti nyata bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Ini bukti nyata bahwa tidak ada Trinitas. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Lalu, jika dapat membangkitkan dirinya sendiri, mengapa Yesus sampai 3 kali berdoa kepada Bapanya, supaya dia tidak perlu alami kematian? Kalau memang Yesus bisa bangkitkan dirinya sendiri, mengapa sampai Yesus keringat darah karena takut akan terpisah dari Bapanya? Apakah itu hanya sandiwara? Bagi Yesus tidak. Itu adalah kenyataan dan fakta. Tetapi bagi Trinitas, ya, itu adalah sandiwara. Doktrin Trinitas adalah doktrin sandiwara. Sebab Trinitas mengajarkan bahwa sebutan anak hanyalah permainan peran atau kiasan. Dan Yesus tidak mati sesungguhnya dan dapat bangkitkan dirinya sendiri. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 266 paragraf 4. Penderitaan luar biasa yang telah ia geluti telah membawanya kepada murid-muridnya, merindukan persahabatan manusia, namun ia kecewa. Mereka tidak memberikan pertolongan yang ia harapkan dari mereka. Apakah ini juga sandiwara? Oh tidak. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar mereka dapat memberi dia kekuatan. Tetapi faktanya mereka 3 tertidur. Yesus butuh pertolongan dari saudara-saudaranya, tetapi tidak ada. Perhatikan Roh Nubuat lanjutkan dalam The Desire of Ages halaman 685 paragraf 3. Saat mereka mendekati taman, para murid telah melihat perubahan yang terjadi pada guru mereka. Belum pernah sebelumnya mereka melihatnya begitu sedih dan diam. Saat ia melangkah, kesedihan yang aneh ini semakin dalam. Namun mereka tidak berani bertanya kepadanya tentang penyebabnya. Tubuhnya bergoyang seolah-olah ia akan jatuh. Setiap langkah yang ia ambil sekarang dilakukan dengan usaha keras. Ia mengerak keras, seolah-olah menderita di bawah tekanan beban yang berat. 2 kali teman-temannya menopangnya, kalau tidak, ia akan jatuh ke tanah. Ini semua terjadi karena Yesus tahu dia akan terpisah dari Bapanya. Dan hal ini terjadi sebelum Yesus berdoa 3 kali kepada Bapanya. Mengapa kejadian ini penting sekali kita ketahui? Sebab pergumulan terbesar Yesus bukan karena harus minum cawan,
tetapi karena dia harus terpisah dari Bapanya. Dan itu bukan sandiwara. Bapanya yang tadinya selalu menyertai anaknya, tidak pernah membiarkan Yesus sendirian. Sekarang harus tinggalkan anaknya, agar anaknya dapat alami kematian. Yesus tidak dapat alami kematian jika Bapa tetap tinggal di dalam Yesus. Sebab Allah tidak dapat mati. Karenanya Bapa harus tinggalkan anaknya. Inilah pergumulan Yesus, sampai-sampai mau mati rasanya. Yesus keringat darah. Betapa kehadiran Bapanya adalah yang terutama dan terpenting bagi Yesus. Inilah sebabnya takdir kita dipertaruhkan di Taman Getsemani. Yesus bergumul untuk meminum cawan itu. Tapi Yesus tidak menuruti kehendaknya, namun menuruti kehendak Bapanya dan minum cawan tersebut. Sehingga bagi kita yang percaya kepada Yesus dapat peroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Yesus, begitu besar kasih-Mu bagi kami yang hina ini. Dan untuk menolong anaknya, Bapa utus malaikat. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 206, paragraf 2. Anak Allah yang ilahi sedang lemah lesu sekarat. Bapa mengutus seorang utusan dari hadiratnya untuk menguatkan sang penderita ilahi dan mempersiapkannya untuk menapaki jalannya yang berlumuran darah. Seandainya manusia dapat menyaksikan keheranan dan kesedihan para malaikat saat mereka menyaksikan dalam duka yang hening, Bapa memisahkan sinar terang, kasih dan kemuliaannya dari anak yang kekasih pangkuannya, mereka akan lebih memahami betapa menyakitkannya dosa di matanya. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata, dalam Christ Triumphant halaman 266 paragraf 6. Di sini, cawan misterius itu bergetar di tangannya. Di sini, nasib dunia yang terhilang sedang dipertaruhkan. Haruskah ia menghapus tetesan darah dari dahinya dan akar dari jiwanya? Rasa bersalah dunia yang sedang binasa, yang menempatkannya yang sepenuhnya tak berdosa, sepenuhnya tak layak di bawah hukuman-hukum yang adil. Haruskah dia menolak menjadi pengganti dan jaminan bagi orang berdosa? Menolak memberi mereka ujian lain, masa percobaan lain? Puji Tuhan, Yesus tidak menolak. Yesus minum cawan itu demi kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 212, paragraf 2. Kristus telah menunjukkan bahwa kasih-Nya lebih kuat daripada maut. Ia sedang menggenapi keselamatan manusia. Dan meskipun ia menghadapi pergumulan yang paling menakutkan dengan kuasa kegelapan, namun di tengah semua itu, kasih-Nya semakin kuat. Ia bertahan di balik wajah Bapanya yang tersembunyi, hingga ia dituntun untuk berseru dalam kepahitan jiwanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tangannya mendatangkan keselamatan. Dan berserulah Yesus, sudah selesai. Takdir kita telah ditentukan, barang siapa yang percaya kepada anak Allah tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, yang menggambarkan tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Takdir kami ditentukan di sana. Yesus bergumul sampai berkeringat darah dan mau mati rasanya, bukan karena harus mati di kayu salib, tetapi karena dia tahu dia akan terpisah dari Bapanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami menerima Engkau ya Bapa. Kami bersatu dengan Engkau, bersekutu denganmu, tidak terpisah, dan itulah jaminan kehidupan bagi kami, sebab semuanya berasal daripada-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.